Membangun karakter Islami sebagai upaya pencegahan kekerasan, bullying, dan diskriminasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Membangun karakter Islami sebagai upaya pencegahan kekerasan, bullying, dan diskriminasi. Sekolah bukan hanya tempat mencari nilai yang baik, tetapi juga tempat membentuk karakter. Ilmu pengetahuan akan menjadi lebih bermanfaat jika disertai sikap yang baik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap muslim, muslimah memiliki karakter yang kuat sehingga mampu menghormati orang lain dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Apa itu karakter Islami? Karakter. Karakter adalah cara seseorang berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter Islami. Karakter Islami adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karakter ini dibangun melalui 3 pilar utama. Pertama, akidah, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ibadah, ketaatan, dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah. Ketiga, akhlak, perilaku baik kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Mengapa karakter penting? Karakter yang baik akan membentuk pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta mampu hidup rukun dengan orang lain. Orang yang berkarakter baik tidak mudah melakukan tindakan yang merugikan temannya. Akidah menjadi pondasi karakter. Akidah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah menjadi dasar bagi setiap perkataan dan perbuatan seorang muslim. Karakter yang dibentuk: 1. Jujur. 2. Amanah. 3. Adil. 4. Bertanggung jawab. 5. Menghargai sesama. 6. Tidak sombong. Mengapa akidah mencegah bullying? Orang yang yakin Allah selalu melihat setiap perbuatannya akan berpikir sebelum bertindak. Ia menyadari bahwa mengejek, memukul, atau mempermalukan teman merupakan perbuatan dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, sehingga tidak boleh saling merendahkan. Ibadah membentuk pengendalian diri. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah yang dilakukan dengan ikhlas. Ibadah tidak hanya berupa sholat dan puasa, tetapi juga setiap perbuatan baik yang diniatkan karena Allah. Contoh ibadah: sholat tepat waktu. 2. Membaca Al-Quran. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Membantu orang tua. 5. Menolong teman. Karakter yang dibentuk dari ibadah: 1. Disiplin. 2. Sabar. 3. Rendah hati. 4. Mengendalikan emosi. 5. Bertanggung jawab. Hubungan dengan pencegahan kekerasan. Bullying sering terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosi atau ingin merasa lebih hebat. Ibadah melatih kita untuk bersabar, berpikir sebelum bertindak, dan menghormati orang lain. Akhlak menjadi bukti keimanan. Akhlak adalah perilaku yang mencerminkan keimanan seseorang dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang tua. 3. Guru.
4. Teman. 5. Lingkungan. Akhlak yang mulia akan membentuk A. Jujur, B. Santun, C. Peduli, D. Empati, E. Tolong menolong, F. Menghargai perbedaan. Mengapa akhlak penting? Seorang yang memiliki akhlak baik akan menjaga lisannya, tidak berkata kasar, tidak mengejek teman, serta senang membantu siapapun tanpa membedakan suku, agama, kondisi fisik, maupun latar belakang ekonomi. Mengenal kekerasan, bullying, dan diskriminasi. Kekerasan, segala tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Bullying atau perundungan, perilaku menyakiti seseorang secara sengaja dan berulang, seperti mengejek, mengancam, mengucilkan, memukul, atau mempermalukan teman, termasuk melalui media sosial yang kita kenal dengan cyberbullying. Diskriminasi, yaitu perlakuan yang tidak adil kepada seseorang karena perbedaan, misalnya suku, agama, kondisi ekonomi, kemampuan belajar, jenis kelamin, atau kondisi fisik lainnya. Dampaknya: 1. Sedih dan takut. 2. Tidak percaya diri. 3. Sulit berkonsentrasi belajar. 4. Trauma dan enggan datang ke sekolah. Karakter Islami mencegah kekerasan, bullying, dan diskriminasi. Karakter Islami terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah dapat membentuk merasa Allah selalu mengawasi, takut berbuat dosa, jujur, dan adil. Ibadah dapat membentuk mengendalikan emosi, sabar, disiplin, dan rendah hati. Akhlak dapat membentuk menghormati semua teman, empati, peduli, dan tolong-menolong. Perlu diingat, bullying bukanlah candaan jika membuat orang lain sedih, takut, atau terluka. Islam mengajarkan kasih sayang, rahmah, persaudaraan, ukhuwah, dan saling menghormati, tasamuh. Karena itu, setiap muslim, muslimah harus menjadi pelindung bagi temannya, bukan pelaku kekerasan. Bullying dilarang agama dan hukum di Indonesia. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjaga kehormatan dan perasaan orang lain. Oleh karena itu, mengejek, mengintimidasi, memukul, mengucilkan, maupun membedakan teman merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain bertentangan dengan nilai agama, bullying juga melanggar hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 berbunyi, setiap anak di sekolah berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 76A berbunyi, setiap orang dilarang melakukan diskriminasi terhadap anak. Pasal 76C, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Pesan penting di sini bahwa bullying bukan sekedar candaan. Bullying adalah perbuatan yang melanggar nilai agama, aturan sekolah, dan hukum negara. Oleh karena itu, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Komitmen pelajar berkarakter Islami. Komitmen dibuat seperti mengucapkan janji secara bersama-sama. Misalnya, saya berjanji, 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rajin beribadah.
3. Menjaga akhlak dalam perkataan dan perbuatan. 4. Menghormati guru, orang tua, dan teman. 5. Menghargai setiap orang tanpa membedakan suku, agama, kondisi fisik, maupun kemampuan. 6. Tidak melakukan kekerasan, bullying, dan diskriminasi. 7. Berani menolong dan melaporkan jika melihat teman menjadi korban bullying. Kemudian kita sampaikan pesan penutup. Teman yang baik bukanlah yang paling kuat atau paling populer, tetapi yang mampu membuat orang lain merasa aman, dihargai, dan bahagia. Perlu kita renungkan, jika aku tidak ingin disakiti, maka aku juga tidak boleh menyakiti orang lain. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Pidana. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, yang pasal 76 itu yakni setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4. Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Pidana. Pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan Pidana Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 82 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
Dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Kalau dalam penyampaian ada yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Manajemen pendidikan yang membina karakter Islami siswa sebagai upaya pencegahan bullying, kekerasan, dan diskriminasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. Suwanto, SKM, Eskep, Nes, Mkes. Manajemen pendidikan. 1. Manajemen, salah satu teori yang paling dikenal dikemukakan oleh Josh R. Terry melalui konsep POAX, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 2. Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Akidah. Penanaman akidah dilakukan secara terintegrasi melalui 1. Pembelajaran, 2. Pembiasaan, 3. Keteladanan seluruh warga sekolah, 4. Mengaitkan setiap mata pelajaran dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tadarus Al-Quran, kajian keislaman, mentoring, kultum, doa sebelum dan sesudah kegiatan. Akidah. Mengukur keberhasilan penanaman akidah. 1. Hasil observasi. Kedisiplinan menjalankan ibadah, kesanggupan mengikuti kegiatan keagamaan, sikap hormat kepada guru, orang tua, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. 2. Hasil komunikasi. Wali kelas, guru dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan perilaku siswa di rumah. 3. Tes pengetahuan agama. Ibadah. Pembiasaan atau penanaman ibadah dicapai melalui 1. Setiap hari siswa dibiasakan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. 2. Melaksanakan sholat duha, sholat zuhur secara berjamaah. 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4. Kultum. 5. Mengikuti kegiatan keagamaan. 6. Seluruh guru ikut mendampingi kegiatan. Bisa dilakukan secara piket, sehingga siswa memperoleh contoh langsung dari para pendidiknya. Ibadah. Cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan ibadah. 1. Dipantau oleh guru piket, wali kelas, guru pendidikan agama Islam, serta wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan. 2. Melihat kehadiran dan evaluasi berkala sehingga pelaksanaan dapat dikontrol dengan baik. 3. Guru juga memberikan pembinaan kepada siswa yang belum konsisten menjalankan ibadah melalui pendekatan
yang bersifat edukatif dan persuasif. Akhlak. Pembinaan akhlak melalui integrasi nilai-nilai Islam. 1. Guru memberikan keteladanan dalam disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta santun berkomunikasi. 2. Membiasakan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. 3. Kegiatan bakti sosial. 4. Kerjasama antar siswa. 5. Pembinaan melalui wali kelas dan guru, bimbingan konseling. 6. Jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan pembinaan, dialog, dan pemberian nasihat. Mengukur keberhasilan pembinaan akhlak atau karakter. 1. Perubahan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa menjadi lebih disiplin datang ke sekolah. 3. Terbiasa melaksanakan ibadah tanpa harus diingatkan. 4. Menghormati guru dan orang tua. 5. Memiliki kepedulian terhadap teman. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. 7. Serta mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 8. Meningkatnya budaya saling menghargai. 9. Berkurangnya pelanggaran tata tertib. 10. Tumbuhnya semangat belajar juga menjadi indikator bahwa proses pembinaan karakter Islami berjalan dengan baik. 11. Guru juga memberikan pembinaan kepada siswa yang belum konsisten menjalankan ibadah melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Pidana. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, yang pasal 76 itu yakni setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4. Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Pidana. Pasal 81 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ayat 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Kalau dalam penyampaian ada yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih.